السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada hari ini hari Ahad tanggal 9 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1446 Hijriah, kita dapat berkumpul dan saya dapat ikut salat bersama di sini. Sampai jam berapa Pak Iwan? Kita jam berapa nih Pak Iwan? Sampai jam berapa? 45 menit sampai jam 5.45 ya. Iya, soalnya di undangannya nggak jelas Pak Iwan sampai selesai sebegitu ya. Jam 14.30 sampai selesai. Jam 4.30 sampai selesai. Ya, bingung saya jam berapa selesainya itu ya. Jadi harus jelas ujungnya ya. Jam 4.30 sampai 5.45 berarti ya. 5.45 gitu ya. Maksimal jam 6 ya. Termasuk makan ya gitu ya. Termasuk makan. Ya, termasuk makan ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bikin surat juga begitu ya. Kalau undangan misalnya undangan nikah atau undangan rapat jam 10 sampai selesai. Nah, ulah gitu. Jam 10 sampai 12 gitu. Atau misalnya kalau undangan jam 11 sampai jam 14 gitu ya. Jangan sampai selesai, ya selesai mah sares waktu itu mah ya. Jadi nanti bingung yang undangannya, wah jauh sebarang sana mah yuk gitu. Terus saya mohon doa dulu untuk dari Bapak Ibu-ibu ya. Pertama untuk istri saya hari ini mau berangkat ke Surabaya, ada acara bersama Ibu Khofifah. Mohon doanya semoga diberikan keselamatan dan kelancaran. Yang kedua juga mohon doa untuk anak kami yang sekarang masih kuliah di Mesir di Al-Azhar, semoga diberikan keselamatan, kemudahan dan kelancaran. Amin. Yang ketiga anak saya yang pertama insya Allah tanggal 22 Februari nanti mau belajar berumah tangga katanya insya Allah. Mohon doanya juga semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan saya juga mohon doa juga untuk sebentar lagi saya mau pensiun 3 tahun lagi ya. 3 tahun 2 bulan lagi insya Allah pensiun. Saya juga mohon doa semoga pensiun saya juga tidak nganggur ya. Tidak nganggur. Kalau sudah pensiun bingung naon kudu dilakukan ya. Biasa ngantor ya, biasa berangkat pagi-pagi. Ternyata sudahan. Ada orang yang sindrom ya, jadi kebiasaan. Walaupun sudah pensiun datang ke kantor gitu. Ada yang gitu ya. Ngantor terus gitu ya, rasaannya belum pensiun gitu. Mungkin belum bisa menerima keadaan ya. Padahal pensiun itu ya sudah suatu keharusan ya. Ada yang 58, ada yang 60 tahun gitu ya. Sama juga dengan kematian kan ya sebuah keharusan ya. Nggak bisa menghindar kita ya. Kalau kita sudah bekerja berarti harus mengalami pensiun. Jadi ternyata usia saya sekarang sudah hampir 57. Teka rasanya. Kalau jatahnya sama dengan Kangjeng Nabi berarti saya tinggal 6 tahun lagi di dunia ini. Kalau sama dengan Kangjeng Nabi 63 ya. Tinggal 6 tahun lagi ya Allah.
Geus deukeut itu kana mautnya. Kalau jatah kambing dari 63, lalu Bapak sekarang saya umurnya 62 tahun 11 bulan. Berarti geus deukeut nya. Deket pisan tak. Ya itulah ya. Kambing lagi pun dikasih umurnya kan tidak banyak ya, cuma 63 ya. Termasuk Abu Bakar juga 63. Sakedeungnya dunia itu sakedeung ya Allah. Bapak Ibu, kita mulai dengan sabda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ada 3 amanat Kanjeng Nabi. Yang pertama, muliakan tamu. Abdi bertamu ya, sungguhan ya, yang kedua sungguhan. Yang kedua, muliakan tetangga. Tetangga kiri kanan, baik tetangga rumah ataupun tetangga kerja ataupun tetangga dalam arti psikologis, teman dekat kita itu ya, tetangga. Muliakan tetangga. Yang ketiga, jika memang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, kaitannya ini yang ketiga inilah yang akan kita mulai bahas sekarang. Jangan berkata-kata kecuali yang baik gitu maksudnya. Ya. Jaga lisan kita, jangan mengatakan kata-kata yang tidak baik. Nah, yang sekarang saya pakai judulnya adalah jangan buang sumpah sembarangan. Kita sering melihat ya, ada pelang jangan buang sampah sembarangan. Memang nanti akibatnya minimal 3 itu kalau buang sampah sembarangan. Pertama kotor, yang kedua acak-acakan kepala kaki, yang ketiganya bisa menyebabkan banjir kalau kita buang sampah sembarangan. Nah, bagaimana kalau kita buang sumpah sembarangan? Gitu ya. Orang Arab itu Al-Quran kan diturunkan di negeri Arab ya, karena kan Nabi orang Arab. Salah satu kebiasaan pembicaraan orang Arab itu mudah pakai sumpah, gitu ya. Mus wallah, mus wallah, gitu ya. Cek orang nama demi Allah, gitu ya. Demi Allah, gitu ya. Itu terlalu gampang mengucapkan sumpah. Makanya diajar oleh Kanjeng Nabi tata cara berbicara dengan sumpah dan apa konsekuensinya jika kita bersumpah atau apa kiparatnya jika kita melanggar sumpah. Jadi orang teh menang samarangan bersumpah teh. Bapak Ibu pernah mendengar di terminal ada yang bersumpah enggak? Di terminal. Di terminal sering banget saya mendengar itu. Tapi dipakai buntut ya, pakai buntut sedikit. Sing demi Allah, pakai anjing kan? Nah itu, ya, sing demi Allah, anjing, begitu. Engkau mah demi Allah, tapi pakai anjing. Berarti lebih parah dari orang Arab. Orang Arab hanya Allah saja, memakai al-kalb. Al-kalb itu anjing ya bahasa Arab. Ente, wallah. Nah, entah siapa yang memulai itu, yang memberi contoh. Terminal itu mus pakai demi Allah, mus sudah Allah. Itu nggak tahu siapa yang memulainya. Mungkin kebiasaan orang Arab datang ke sini, tetapi di kita ditamahan kata ujungnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat sumpah itu ada 3, wallahi, billahi, tallahi. Kalau bahasa Arab, artinya demi Allah. Ya, bersumpah itu demi Allah. Bahasa Arabnya wallahi, billahi, tallahi. Nah, kita sebagai makhluk manusia tidak boleh mengucapkan sumpah selain demi Allah. Tapi ini hanya demi Allah saja kalau mau bersumpah mah. Pernah dengar lagu demi langit dan bumi aku bersumpah
Itu tidak boleh. Jangan demi Allah, jangan demi langit dan bumi kalau bersumpah. Nggak boleh. Ya, harus hanya demi Allah saja. Kalau mau menggunakan sumpah. Dan tidak boleh pula ditambah dengan Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Pernah ada yang mendengar gitu Ibu? Tidak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, bagaimana tanya anak? Misalkan dituduh seorang pembantu di rumah mertua saya. Waktu itu istri saya kehilangan sesuatu. Demi Allah, demi Rasulullah, abdi ini tidak boleh ditambah kecuali hanya nama Allah saja. Demi Allah, saya tidak ngambil. Jadi fungsi sumpah itu adalah untuk meyakinkan kebenaran ucapan kita, gitu kan? Untuk meyakinkan kebenaran kita. Nah, siapa lagi yang suka bersumpah? Para pejabat yang baru dilantik, ya kan? Nah, dilantiklah dia dengan sumpah. Pelantikan dan pengambilan sumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Saya akan melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya. Kedua, saya tidak akan menerima. Nah, ini yang susahnya. Saya tidak akan menerima segala bentuk pemberian. Allah. Bersumpah itu ya. Jadi pejabat tidak akan menerima apapun yang tidak halal gitu ya. Tidak yang berupa pemberian apapun dari siapapun yang berkaitan dengan jabatan saya gitu ya. Nah, ketika disumpah itu kalau misalnya orang Islam biasanya disimpan di atas kepalanya itu Al-Quran. Ustaz ada dalilnya enggak itu? Di atas harus mendengar pakai Al-Quran di atas kepala. Saya belum menemukan Bapak Ibu. Kalau bersumpah harus disimpan Al-Quran di atas kepala. Saya belum pernah mendengar cerita atau kisah dari zaman Rasul. Kalau bersumpah harus disimpan di atas kepala Al-Quran. Lebih-lebih lagi harus menginjak Al-Quran. Ada ya? Masya Allah. Saya berani menginjak Al-Quran gitu. Itu jelema gelo itu bersumpah pakai menginjak Al-Quran. Disimpan di atas kepala saja saya tidak pernah mendengar ada dalilnya. Komo iya menginjak Al-Quran. Mugelo ada dalam sumpah terus menginjak Al-Quran. Ya. Disuhun di kepala oke, sebenarnya jangan menakan. Ya. Nah, kemudian kalau non muslim biasanya pakai gini Pak. Nggak tahu apa artinya itu. Tahu? Ada yang tahu artinya? Nggak tahu ya. Iya, suara itu kan sumpah. Maksudnya apa ini yang harus pakai gini? Apa fish atau gimana ini? Apa nomor 2 gitu, hidup nomor 2 gitu gimana? Oke gas gitu. Baheula kan gitu ya. Nomor 2 teh oke gas. Ada ayeuna teh hese gas. Jadi orang Islam tidak boleh begini kalau bersumpah berarti. Sebab ini kebiasaan non muslim. Gitu. Jangan begini. Jadi ketika disumpah pejabat yang muslim biasanya disertai dengan seseorang atau Mahkamah Agung atau siapalah orang-orang kiai atau ustaz disimpan Al-Quran di atasnya. Kalau non muslim sambil gini, jadi kelihatan kalau sedang pejabat disumpah itu kelihatan. Oh ini muslim ini tidak. Gitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah itu Al-Quran di atas itu memang ada dalilnya atau tidak. Yang jelas ucapannya itu yang harus kita jadikan dasar. Wallahi billahi tallahi. Nah sekarang bagaimana konsekuensinya jika sumpah itu dilanggar? Gitu. Di dalam Islam ada kifarat atau penghapus dosa. Ya. Nah untuk sumpah penghapus dosanya atau kifaratnya 3 hari berpuasa. Gitu ya. Sekali melanggar sumpah harus ditutupi atau dikifarati dengan saum 3 hari.
Itu berat juga itu. Tahu nganggap enteng. Kalau kita jadi pejabat, sekali melanggar sumpah, puasa 3 poe. Sok. Mun aya sapoe aya mere suap 5 kali, berarti kan 5 kali melanggar tuh. Puasanya kudu 15 hari itu. Namun sampai menang amplop 5 dari orang yang mau menyuap gitu ya. Itu kan melanggar sumpah tuh. Jadi lamun 5 kali menerima suap, berarti dia melanggar sumpah. 5 kali 3 hari dia saum. 15 hari puasa apa? Berat itu. Jadi lamun ketika disumpah ya, waktu jadi PNS kebanyakan disumpah. Lain demi Allah nyebutna teh, bumi Allah gitu. Saksian melanggar benernya. Saya bersumpah bumi Allah. Karena memang berat ya. Sumpah dilanggar itu berat gitu. Ya kalau dilanggar begitu 3 hari. Kalau misalnya tidak sanggup berpuasa 3 hari, diganti dengan memberi makan 10 fakir atau miskin. Ya, kalau tidak ada fakir ya miskin. Apa bedanya? Fakir mah sangat sengsara, miskin rada sengsara gitu ya. Jadi fakir mah fakir sangat tidak punya, itu boga pegawaian, itu boga penghasilan. Tapi kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Sarwaja kurangnya, kebanyakannya. Banyak penghasilan tapi tidak cukup. Jadi kita teh miskin sebenarnya itu ya. Nah, fakir. Jadi kalau misalnya sumpah dilanggar 1 kali, saum 3 hari. Tapi kalau tidak pakai saum, berarti memberi makan 10 orang fakir. Boleh uangnya? Boleh. Jadi maksudnya boleh nasi kotak gitu ya, nasi kotak. 10 nasi kotak. Kalau 1 kali melanggar, ya 10 fakir miskin. Atau jadi maksudnya gini, biaya hidup sehari. Ya, kalau misalnya biasa 3 kali makan berarti ya anggaplah kalau misalnya nasi kotak isinya 15.000 berarti 45.000. Ya. Jadi 1 hari 45.000 berarti 10 kali 45.000. Sekali melanggar sumpah teh 450.000. Sekali melanggar sumpah kalau tidak mau saum. Jadi dengan demikian untuk meyakinkan perkataan kita boleh bersumpah tapi benar, harus benar sumpahnya. Itu jangan dilanggar. Karena maksud kalau kita misalnya membenarkan seperti kita, saya tidak mengambil barang itu, padahal kita yang mengambil gitu. Namanya pencuri kan suka berbohong. Kamu ngambil ini enggak? Enggak. Pernah cerita ada seorang yang tangannya tidak ada jarinya di dua-duanya. Buntung aja segini, dua-duanya buntung. Dia dicurigai mencuri baskom. Baskomnya mahal mungkin ya, dari emas atau dari perak. Diadililah dia. Karena ada orang yang menyaksikan. Lalu dia membela diri ketika di meja hakim. Di depan meja hakim dia membela diri. Pak Hakim, coba perhatikan sama Pak Hakim. Logis nggak saya ini punya tangan seperti ini ngambil baskom? Kan saya tidak punya jari. Gitu kan? Demi Allah saya tidak ngambil. Oh ya udah. Benar juga ya cek hakim teh. Kumaha nyokot nak gitu ya. Tapi hakim ya tidak kalah pinter kan. Ya udahlah kalau gitu kamu bebas. Tidak, saya nyatakan kamu tidak bersalah. Ya udah, kamu pulang dan sebagai bonusnya ambillah ini baskom yang emas buat kamu. Langsung diambil. Tagening bisa menyokot. Berarti kamu yang ngambil. Begitu kan unggul ke dia. Begituin saja. Ternyata walaupun tidak punya jari, bisa nyokot baskom. Berarti mana yang nyokot tuh? Akhirnya ditangkap dia. Begitu caranya mengelabui orang yang tidak mau mengaku kan gitu. Ternyata walaupun tidak punya jari bisa mencuri. Begitu kena hukum. Loh, dikadil. Nah, jadi berbagai macam cara. Jadi sumpah kalau dilanggar harus membayar kifarat 3 hari
berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa, diganti dengan memberi makan 10 fakir. Nah, ada lagi selain sumpah yang harus berkonsekuensi dengan kifarat saum. Ada lagi, misalnya seorang suami melakukan zihar kepada istrinya. Ini bapak-bapak, perhatikan, ini berat. Seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya, itu namanya zihar, dan itu hukumannya berat, kifaratnya sangat berat. Surat Al-Mujadalah ayat 2. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatum illa allati waladna. Nah, ayat berikutnya walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Nah, ayat berikutnya pamalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, ini seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya. Ini dosa besar. Jadi karena Allah menempatkan ibu itu di tempat yang terhormat, maka kita sebagai suami jangan menyamakan istri dengan ibu. Neng, akan ningali neng teh. Ini asa juga ibu akan punggungna, nah, asalnya teh punggung ya zihar teh ya. Punggung nanti bisa juga punggung ibu. Dan kayaknya itu nyebut itu. Seorang suami jangan mengatakan seperti itu. Jangan memiripkan istri dengan ibu kita. Bagaimana itu kalau misalnya kita menyesali ingin mengembalikan kata-kata kita itu, ingin menerima lagi, maka harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Lamun ayah kalimat berikutnya, siapa yang tidak menemukan hamba sahaya, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu artinya tidak boleh diselang. Lamun batal di tengah-tengah, kudu balik dari awal. Itu 2 bulan. 2 bulan Hijriah ya, 30 dan 29. Jadi berarti 59 hari. Berturut-turut tapi. Itu. Jadi ketika kita menikahi seorang wanita, kita harus tahu termasuk tata cara. Jangan melanggar termasuk mengucapkan zihar. 2 bulan berturut-turut. Kalau kita ingin menyesali dan ingin kembali sebelum kita melakukan hubungan dengan istri kita. Min qabli ayyatamassa. Jadi kalian tidak boleh berhubungan dengan istrimu sebelum kalian memerdekakan seorang hamba sahaya, atau kamu ganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Aduh berat. Ganti dengan memberi makan 60 fakir. Oke lah hitung lah, misalnya 10.000 50.000 lah sehari ya misalnya, kali 60 3 juta. Sok pilih mana? Jika Allah teh memerdekakan seorang hamba sahaya, atau kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kamu keluarkan uang 3 juta untuk 60 fakir. Tuh suami ya. Jadi kita sebagai suami tahu samarangan ucapkan zihar. Jadi dalam Islam jihad itu sebuah perkara yang besar. Kifaratnya 2 bulan berturut-turut saum. Saum sebulan lagi Ramadan, lalu bebarengan sebulan Ramadan lulus. Komalau muncul soranganan 2 bulan berturut-turut. Batur. Ya. Puasa Senin Kamis Soalgen cuma 2 kali seminggu. Berat. Batal wae sih gureng ge. Komalau malam Kamis atau malam Senin boga kahayang itu puasa we lah. Tuh. Nah, apalagi yang membuat seseorang harus berpuasa ya dengan apa? Dengan kifarat saum. Kalau ibadah haji Bapak. Ibadah haji ke Baitullah, ke tanah suci. Ibadah haji itu ada yang tamatu, ada yang ifrad, ada yang kiron. Nah, kalau tamatu, kita dari sini berangkat, tidak langsung ibadah haji dulu, tapi umroh dulu. Ya, kita jalan-jalan dulu, baru umroh,
Setelah umroh beres sampai tahallul, kita nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Itu kan tidak langsung ibadah haji tuh, kemana-mana heula, jalan-jalan heula. Nah, baru nanti ibadah haji pada saatnya. Itu prosesnya disebut tamatu. Jalan-jalan heula, senang-senang heula. Maka kifaratnya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, ganti dengan saum 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Gitu. Waktu itu di waktu saya tahun 97 berangkat, ada yang pakai kifarat begitu, ada. Abdi mah mau mencit dam, istilah nanti damnya. Mau mencit dam abdi mah artosna kanggo bekal tercekap kalau oleh-oleh. Gitu. Maka dia berpuasa di sana 3 hari. Jadi Allah Maha tahu ya. Mun 10 hari di situ lumayan panas gitu kan. Ya. 3 hari di tanah suci, lalu nanti pulang ke tanah air tambah 7 hari. Gitu. Jadi 10 hari. 10 hari gitu ya. Tamat. Nah, itu kalau kita tamat tuh gitu ya. Dan kebanyakan haji Indonesia itu memang tamat tuh. Karena banyak jamaahnya sehingga harus diatur pemberangkatannya dari awal. Dari bulan Syawal itu sudah mulai berangkat. Maka itu namanya haji tamatu. Belum waktunya haji itu umroh heula gitu. Baru nanti haji. Nah, itu tamatu. Di kita itu tamatu kebanyakan. Jadi tamatu mah harus menyembelih dam. Nah, kalau tidak saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Nah, itu diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan kifarat, termasuk sumpah. Ya. Jadi kalau misalnya sumpah, kalau kita berbicara nggak usah pakai sumpah lah, biasa aja. Kalau untuk membenarkan, saya yakin, saya benar perkataan saya. Nggak usah mempermudah mengucapkan sumpah. Termasuk seorang laki-laki mengucapkan sumpah kepada istrinya, saya bersumpah tidak akan menggaulimu selama 10 hari misalnya. Itu nggak usah pakai sumpah. Sebab itu berkaitan dengan si istri harus menunggu selama 4 bulan. Jangan digauli dulu selama 4 bulan. Kalau kita bersumpah tidak akan menggauli gitu. Nah, jadi suami ulah sok samarangan nyarios masalah hubungan dengan istri. Gitu. Kalau kita sedang berantem dengan istri, demi Allah aing mah wow, bergaul dengan mana? 10 hari misalnya. Nah, konsekuensinya bukan 10 hari itu. Istri harus menunggu 4 bulan. Tidak boleh digauli. Itu 4 bulan riba oke. Kalau laki mah. Laki mah ribu 4 bulan deh. Ditinggalkan istri ibadah haji wae 40 hari ribu. Ya. Apalagi ini 4 bulan. Nah, jadi banyak hal-hal yang membuat kita harus menjaga lisan. Makanya kata Nabi, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi jangan mempermudah mengucapkan perkataan dengan sumpah. Tidak usah lah. Jadi sumpah itu kita gunakan pada saat-saat tertentu. Kapan? Ketika seseorang melihat atau menuduh zina, itu harus pakai sumpah. Itu saksi kan, seorang saksi menuduh zina, dan jika seseorang menuduh seseorang bahwa telah melakukan perzinaan, maka seseorang tersebut harus bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Jadi misalnya saya melihat dia berzina dengan seseorang gitu ya, seorang wanita dituduh berzina dengan seseorang. Benar kamu? Benar. Maka di persidangan dia harus bersumpah demi Allah selama 4 kali. Atau sekali bersumpah tapi dia menghadirkan 4 orang saksi. Gitu. Jadi dia bawa 3 orang, lalu dia berempat dengan dia bersaksi atas nama Allah. Jadi menuduh zina mah tidak boleh sembarangan.
Tidak boleh sembarangan. Harus 4 orang saksi bersumpah dengan nama Allah, atau 1 orang tapi bersumpahnya 4 kali. Nah, jadi itu mah kalau misalnya 4 kali sumpah itu ternyata benar, berarti itu dianggap benar, sudah berzina. Tapi kalau yang bersaksi ini ternyata salah, dia dilaknat oleh Allah. Itu dalam surat An-Nur ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak boleh sembarangan menuduh, suatu teh hurunuh tihula gitu ya. Tidak boleh sembarangan. Untuk perzinahan mah kalau kita menuduh seseorang berat, saksinya harus berempat atau bersumpah 4 kali. Gak boleh sembarangan untuk berzina mah ya. Nggak boleh. Kecuali meureun ayeuna mah meureungan banyak videonya ya. Video ya 4 orang saja saksikan. Tong tingali we ku anjeun. Sok tingali tapi videona. Sekarang kan gitu ya. Dulu mungkin tidak ada ya alat yang canggih seperti sekarang. Sekarang mah tinggal dilihat saja, kabeh ada tingali. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan sembarangan. Makanya mohon jangan buang sumpah sembarangan. Ya. Itu aja lah, karena walaupun sebelum cukup waktunya baru sampai 5.35, tidak apa-apa ya. Pokoknya seperti itulah gambarannya, bahwa kita harus menjaga lisan kita, jangan menggunakan kata-kata sumpah, apalagi sumpah yang sering dilakukan oleh orang-orang yang di terminal itu ya. Jangan pakai ya. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Dan sumpah itu kalau memang perlu, tidak boleh menggunakan nama lain selain nama Allah. Jangan. Jadi kalau Allah mah bersumpahnya kadang-kadang memakai nama makhluknya atau nama dirinya. Kalau Allah mah bersumpahnya, ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Nah, kalau Allah pernah bersumpah dengan mengagungkan dirinya sendiri, boleh kalau Allah mah ya. Atau dengan makhluknya, wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, wasyamsi, demi matahari. Tapi kalau manusia mah tidak boleh menggunakan nama makhluk, harus demi Allah. Tapi Allah mah demi matahari, demi bulan ya. Banyak dalam Al-Qur'an, demi waktu duha, demi waktu asar, itu Allah. Demi malam walaili ya, boleh. Tapi terkadang juga Allah menggunakan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, aku bersumpah dengan nama Tuhanmu gitu ya. Tapi kalau kita harus demi Allah saja. Ya, itu saja. Mungkin ada yang ingin disampaikan.